Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kalian sehat. Nana, pada pertemuan pagi hari ini kita akan pelajari pelajaran IPA. Namun sebelumnya kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Semoga dengan doa kita ini pembelajaran pagi hari ini diberkahi oleh Allah SWT. Amin. Anak-anakku, pembelajaran kali ini adalah tentang bagian-bagian tubuh makhluk hidup, bagian-bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Sebelumnya akan Ibu sampaikan bahwa hewan, tumbuhan adalah makhluk ciptaan Allah, di mana kita diwajibkan oleh Allah untuk mempelajarinya. Karena apa? Dengan pelajari hewan dan tumbuhan ini, maka kita merupakan manusia yang bisa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Karena hewan dan tumbuhan ini adalah makhluk yang diciptakan Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu kita wajib bersyukur atas karunia ini. Itu ya Anak ya. Maka marilah pembelajaran ini kita mulai dengan kalian buka dulu buku kalian bab 1, yaitu tema 1, subtema 1 tentang bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Yang pertama adalah yang akan kita pelajari tentang bagian tubuh hewan dan fungsinya. Anak-anak, hewan itu memiliki ciri yang beragam, banyak sekali cirinya. Oleh karena itu, agar kita itu bisa mudah mempelajarinya, maka hewan-hewan itu dikelompokkan dalam beberapa jenis sesuai dengan bentuk tubuh dan fungsinya. Nah, di antaranya apa saja kelompok hewan itu? Nah, ada yang masuk dalam jenis mamalia. Mamalia, kalian tahu tentang mamalia itu hewan yang menyusui, anaknya. Hewan yang menyusui anaknya. Dengan begitu, hewan menyusui berarti dia itu berkembang biak dengan cara beranak. Nah, hewan mamalia ini ada dua macam, anak. Ada mamalia darat, ada mamalia laut, air ya, laut. Nah, pada dasarnya hewan itu memiliki bagian-bagian tubuh, yaitu bagian-bagian tubuh hewan itu pada dasarnya adalah 1, ada kepala, 2, badan, 3, kaki, dan yang keempat adalah ekor. Ini pada dasarnya bagian tubuh hewan itu ada kepala, badan, kaki, dan ekor. Namun begitu, ada berdasarkan kelompok atau jenis hewan, maka ada ciri-ciri khususnya di setiap hewan. Mamalia misalnya, mamalia ini hewan yang menyusui anaknya. Dengan begitu, bagian tubuh yang menjadi ciri pada hewan tersebut adalah dia memiliki apa nih? Selain kepala, badan, kaki, ekor, dia akan memiliki yaitu kelenjar susu. Nah, ini yang digunakan untuk menyusui anaknya. Dan yang kedua, ciri yang kedua yaitu mempunyai daun telinga. Nah, hewan-hewan di sekitar kalian yang memiliki daun telinga menyusui anaknya, kira-kira apa yang kalian tahu di sekitar rumah kalian? Mungkin kucing, gitu. Pasti hampir semua anak punya kucing ya, punya peliharaan kucing. Kucing itu kalian amati coba. Kucing di rumah kalian itu kalian amati. Dia punya daun telinga yang unik, ya. Dia bagi kucing betina dia akan menyusui. Nah, itulah
yang membedakan antara kelompok hewan yang satu dengan yang lainnya. Itu yang mamalia dan darat. Selain kelenjar susu, daun telinga dan mempunyai rambut yang digunakan untuk melindungi tubuhnya. Ini yang mamalia darat. Nah, sekarang berbeda dengan yang mamalia laut. Yang mamalia laut itu tubuhnya tidak punya rambut, tapi licin, licin. Contohnya apa? Mamalia laut itu, yaitu lumba-lumba. Lumba-lumba itu dia termasuk hewan yang menyusui anaknya. Oleh karena itu dia termasuk ke dalam golongan hewan mamalia. Selain lumba-lumba apa? Dukun. Nah, kalian bisa pelajari ciri-cirinya di situ di dalam buku paket kalian ya. Oke, hewan yang lain mamalia darat laut bisa kalian pelajari. Yang penting cirinya adalah memiliki daun telinga dan kelenjar susu serta rambut itu yang di darat. Yang di laut itu tidak mempunyai kaki, tetapi dia mempunyai sirip. Ada kalau lumba-lumba punya sirip di dada dan satu sirip di punggungnya. Itu nanti bisa kalian pelajari lagi. Nah, yang kedua sekarang. Kelompok hewan yang kedua ini saya hapus. Nanti kalian baca lagi di buku kalian sendiri. Kelompok yang kedua adalah bangsa burung. Ya, masuk ke dalam kelompok jenis burung. Ini macam-macam deh. Ada burung itu sendiri, ada ayam, ada itik, ya. Nah, ada pinguin itu masuk ke bangsa burung. Nah, burung bagian-bagian tubuh burung apa? Bagian-bagian tubuh burung ada apa? Sama, kepala sama ya. Kepala, badan, ya. Kaki, ekor, ya sama. Nah, yang punya ciri khusus bagi burung apa? Adalah paruh. Nah, paruh untuk paruh yang unik di setiap burung. Tergantung pada jenis makanannya. Burung pemakan bijian, burung pemakan daging, burung pemakan apa? Nektar. Nektar itu adalah bakal madu yang ada di dasar bunga. Itu berbeda bentuknya paruh burung tersebut. Nanti kalian bisa lihat ya di buku paket kalian itu ada contoh-contoh paruh burung ya. Nah, burung di sini juga mempunyai keunikan di kaki. Kaki atau cakarnya deh ya. Cakar itu bentuk cakar pada burung berbeda-beda. Burung yang sukanya bertengger gitu, itu beda dengan burung yang kakinya berfungsi untuk mencengkeram mangsanya, seperti burung elang itu kakinya kekar sekali ya, digunakan untuk mencengkeram mangsa dan sebagainya. Itu ada contoh-contoh yang di buku sudah jelas sekali, kalian bisa melihatnya. Kelompok yang ketiga, jadi pada intinya bagian-bagian tubuh hewan itu adalah kepala, badan, kaki, dan ekor. Namun begitu, dari masing-masing kelompok hewan ini mempunyai ciri-ciri khusus, di antaranya mamalia tadi, mamalia darat punya ciri khusus sendiri, laut juga punya ciri khusus sendiri. Nah, bangsa burung juga mempunyai ciri khusus sendiri pada bagian tubuhnya, yaitu pada paruh dan bentuk kaki. Sampai di sini mungkin anak-anak bisa memahami. Nanti kalian catat ya hal-hal yang kalian tidak paham, nanti bisa kalian baca-baca sendiri. Kalau terpaksa kalian memang tidak bisa, kalian bisa cari buku ya, teman-teman. Lanjutkan ya. Bagian yang ketiga adalah kelompok amfibi. Hewan amfibi itu hewan apa toh Busun? Hewan amfibi itu hewan yang hidup di dua alam. Yang bisa hidup di dua alam. Contohnya apa? Contohnya yaitu katak. Katak itu mengalami metamorfosis yang sangat sempurna, mengalami perubahan dari sejak menetas itu sudah mengalami perubahan. Nah di sini katak kecil itu hidupnya, katak dewasa bertelur di air, telur menetas menjadi berudu. Berudu hidup di air, bernafas dengan insan. Nah setelah dewasa katak itu akan bisa hidup di darat juga. Dengan apa? Pernapasannya dibantu dengan kulit. Maka kulit
hidup di dada. Nah, tugas kalian mencari hewan yang lain selain katak apa? Coba kalian cari ya. Selain katak apa? Dicari. Mungkin ada hewan lain yang seperti ini. Nah, bagian-bagian tubuh katak apa? Ya sama, ada kepala, ada kaki, ada ekor. Kalau katak duduk ekor ya, ada ekor ya, setelah dewasa ekornya hilang menjadi tumbuh kaki. Kaki di sini pada katak mempunyai kaki belakangnya lebih panjang daripada kaki depannya. Ini yang ciri khususnya di kaki. Jadi yang depan lebih pendek, yang belakang lebih panjang pada katak. Dan mempelajarinya di halaman 7 itu tentang katak. Kemudian sampai di sini, jadi pada dasarnya bagian tubuh dan hewan itu adalah sama saja, cuma ada ciri-ciri khususnya. Yang ketiga, yang keempat, kita lanjut ya, lanjut ke kelompok hewan yang berikutnya, yaitu kelompok ikan. Yang keempat, kelompok ikan. Nah, ikan ini hewan yang hidup di air. Ada air tawar, ada air asin, ada air payung. Nah, ikan di sini memiliki bagian-bagian tubuh ya. Adalah kalau ikan cirinya adalah tidak punya kaki. Jelas ikan tidak berkaki ya. Ikan anggota badannya tidak berkaki. Tapi apa? Ikan punya sirip. Punya apa lagi? Ikan bernafas dengan insang. Nah, punya ekor. Ekor ikan ini kalau sirip digunakan untuk berenang. Nah, ekornya itu digunakan untuk membantu berbelok pada saat dia berenang. Ini ciri khusus pada ikan. Jadi ikan punya sirip, punya ekor, kepala punya, gitu, mata punya, gitu, gendang telinga punya. Nah, yang menjadi ciri khususnya adalah dia memiliki sirip dan ekor. Nah, sirip untuk apa deh? Untuk berenang. Ekornya untuk membantu berbelok pada saat dia berenang. Bisa dimengerti anak-anak? Ya. Ya. Ayo mulai. Ya, sudah. Ya. Kita lanjutkan ya, Dek ya. Ikan, jenis ikan di dalam laut itu ada ikan, ada macam belut. Ya, belut itu bangsa ikan nih, tapi bentuknya seperti ular. Ada kuda laut. Nah, itu bisa kalian pahami sendiri dengan mencari-cari informasi sendiri. Bisa lewat buku, bisa lewat internet ya. Kalian bisa mencari-cari sendiri. Bagian yang terakhir adalah kelompok insekta atau serangga. Nah, hewan yang masuk dalam kelompok serangga atau insekta. Nah, hewan serangga ini anggota badannya sama, kepala, ada sayap, ada ekor. Tapi ciri khususnya, ya, ada bagian kepala, punya sayap, ya. Ada juga serangga yang tidak punya sayap. Contohnya apa? Rayap. Ya. Rayap itu serangga, tapi dia tidak punya sayap. Kemudian ada sepasang antena, bukan antena TV ya, sepasang antena. Ini memang menggunakan serangga untuk mencari atau melihat atau situasi yang ada di sekitarnya dengan pakai antenanya ini. Ya. Kemudian serangga ciri yang khusus lagi yaitu punya 3 pasang kaki. Nah, 3 pasang kaki. Jadi kakinya ada 3 pasang, berarti berapa? 6. 3 kanan, 3 kiri. Berarti ada 6 kaki. Nah, 3 pasang kaki. Ini ciri-ciri dari serangga. Berarti kalau laba-laba masuk serangga apa bukan deh? Laba-laba itu kakinya ada 8, 4 pasang. Nah, itu bisa kalian cari sendiri jawabannya. Itu seperti itu. Serangga juga mempunyai
Busun sampaikan di sini adalah yang ciri-ciri khususnya dari masing-masing kelompok hewan. Bisa dipahami sampai di sini? Saya harapkan dengan penjelasan Busun yang singkat ini kalian bisa mengerti. Kalau memang belum paham, rupanya akan saya bahas sebentar, sedikit lagi ya. Nah ini saya ulang lagi bahwa kelompok hewan itu ada beberapa macam, yaitu kelompok mamalia, burung, amfibi, ikan, dan serangga. Dan masing-masing kelompok hewan ini semua anggota badannya sama, ada kepala, ada mata, ada telinga, ada kaki, ada ekor, tapi dari masing-masing kelompok ini mempunyai ciri-ciri khusus. Di antaranya apa? Yang Busun sampaikan ini tadi, mamalia darat mempunyai ciri khusus yaitu mempunyai puting susu, mempunyai daun telinga, mempunyai rambut yang menutupi tubuhnya. Yang mamalia laut tidak memiliki rambut, kulitnya licin. Contohnya apa? Lumba-lumba. Burung juga begitu, pada dasarnya sama, punya semuanya ini. Tapi burung itu mempunyai paruh yang unik, bentuknya bermacam-macam sesuai dengan makanannya. Bentuk kaki pada burung juga bermacam-macam sesuai dengan manfaatnya, buat berjalan, buat bertengger, buat mencengkram. Nah itu macam-macam bentuknya. Kemudian hewan amfibi, hewan yang hidup di dua alam, dia bisa hidup di air, juga bisa hidup di darat. Contohnya apa? Bata. Nah, yang keempat ikan juga punya kepala, hanya saja ikan tidak punya kaki. Tapi untuk bergerak pakai apa? Pakai sirip dan ekor. Jadi ikan itu punya sirip, punya ekor yang digunakan untuk bergerak. Bergerak itu berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ekor di sini berfungsi untuk membantu ikan pada saat berenang ingin belok kanan ke kiri itu menggunakan ekor. Dan itu ikan bernafas menggunakan insang. Ya. Beda dengan yang mamalia laut tadi, lumba-lumba itu bernafas bukan dengan insang, Dek ya. Ingat-ingat, lumba-lumba dugong itu bernafas menggunakan paru-paru. Ya, ingat-ingat. Mamalia laut, lumba-lumba dan dugong itu bernafas tidak menggunakan insang meskipun dia hidup di laut, tapi dia bernafas menggunakan paru-paru. Nanti akan dijelaskan di bab bagian pernafasan. Kelompok yang terakhir yaitu serangga atau disebut dengan insekta, itu sama, punya kepala, sayap, punya mata, punya kaki. Nah, ciri khususnya untuk serangga, dia memiliki sepasang antena, yaitu kanan kiri yang digunakan untuk melihat situasi di sekitarnya. Kemudian ada 3 pasang kaki. Oh ya, masih satu, yaitu memiliki mata majemuk. Apa toh? Ada mata majemuk. Mata majemuk pada serangga itu ada sepasang mata, yang kanan bisa melihat kanan ke kiri, jadi bisa melihat ke segala arah. Jadi pada saat yang bersamaan, maka serangga itu lebih teliti dengan keadaan di sekitarnya. Ini ciri-ciri khususnya punya mata majemuk. Sampai di sini mungkin penjelasan dari Busun. Mudah-mudahan kalian semua paham apa yang Busun sampaikan, dan mudah-mudahan ilmu ini berkah bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mulai. Ya, sudah ya. Kita lanjutkan ya, Dek ya. Ikan, jenis ikan di dalam laut itu ada ikan, ada macam belut. Ya, belut itu bangsa ikan nih, tapi bentuknya seperti ular. Ada kuda laut. Nah itu bisa kalian pahami sendiri dengan mencari-cari informasi sendiri. Bisa lewat buku, bisa lewat internet ya. Kalian bisa mencari-cari sendiri. Bagian yang terakhir adalah kelompok insekta atau serangga. Nah, hewan
tubuh, yaitu mata, mulut, pendengaran, semuanya punya. Hanya yang Dusun sampaikan di sini adalah yang ciri-ciri khususnya dari masing-masing kelompok hewan. Bisa dipahami sampai di sini? Saya harapkan dengan penjelasan dusun yang singkat ini kalian bisa mengerti. Kalau memang belum paham, banyak akan saya bahas sebentar, sedikit lagi ya. Nah ini saya ulang lagi bahwa kelompok hewan itu ada beberapa macam, yaitu kelompok mamalia, burung, amfibi, ikan, dan serangga. Dan masing-masing kelompok hewan ini semua anggota badannya sama, ada kepala, ada mata, ada telinga, ada kaki, ada ekor, tapi dari masing-masing kelompok ini mempunyai ciri-ciri khusus. Di antaranya apa? Yang Dusun sampaikan ini tadi, mamalia darat mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai puting susu, mempunyai daun telinga, mempunyai rambut yang menutupi tubuhnya. Yang mamalia laut tidak memiliki rambut, kulitnya licin. Contohnya apa? Lumba-lumba. Burung juga begitu, pada dasarnya sama, punya semuanya ini. Tapi burung itu mempunyai paruh yang unik, bentuknya bermacam-macam sesuai dengan makanannya. Bentuk kaki pada burung juga bermacam-macam sesuai dengan manfaatnya, buat berjalan, buat bertengger, buat mencengkram. Nah itu macam-macam bentuknya. Kemudian hewan amfibi, hewan yang hidup di dua alam, dia bisa hidup di air, juga bisa hidup di darat. Contohnya apa? Bata. Nah, yang keempat ikan juga punya kepala, hanya saja ikan tidak punya kaki. Tapi untuk bergerak pakai apa? Pakai sirip dan ekor. Jadi ikan itu punya sirip, punya ekor yang digunakan untuk bergerak. Bergerak itu berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ekor di sini berfungsi untuk membantu ikan pada saat berenang ingin belok kanan ke kiri, itu menggunakan ekor. Dan itu ikan bernafas menggunakan insang. Ya. Beda dengan yang mamalia laut tadi, lumba-lumba itu bernafas bukan dengan insang, loh Dek ya. Ingat-ingat, lumba-lumba dugong itu bernafas menggunakan paru-paru. Ya, ingat-ingat. Mamalia laut, lumba-lumba dan dugong itu bernafas tidak menggunakan insang meskipun dia hidup di laut, tapi dia bernafas menggunakan paru-paru. Nanti akan dijelaskan di bab bagian pernafasan. Kelompok yang terakhir yaitu serangga atau disebut dengan insekta, itu sama, punya kepala, sayap, punya mata, punya kaki. Nah, ciri khususnya untuk serangga, dia memiliki sepasang antena, itu kanan kiri yang digunakan untuk melihat ya situasi di sekitarnya. Kemudian ada 3 pasang kaki. Oh ya, masih satu, yaitu memiliki mata majemuk. Apa toh? Ada mata majemuk. Mata majemuk pada serangga itu ada sepasang mata, yang kanan bisa melihat kanan ke kiri, jadi bisa melihat ke segala arah. Jadi pada saat yang bersamaan, maka serangga itu lebih teliti dengan keadaan di sekitarnya. Ini ciri-ciri khususnya punya mata majemuk. Sampai di sini mungkin penjelasan dari Dusun. Mudah-mudahan kalian semua paham apa yang Dusun sampaikan, dan mudah-mudahan ilmu ini berkah bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.